Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik tentunya. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul The Northman. Film ini dirilis pada tahun 2022 yang dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor, dan pemeran lainnya. Film The Northman menceritakan tentang pangeran Viking bernama Amlet yang membalaskan dendamnya kepada musuhnya yang telah membunuh ayahnya dan menculik ibunya. So, bagaimana kisah selengkapnya? Kalau begitu, kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini dilatar belakangi dengan cerita bangsa Viking yang memiliki keyakinan Dewa Odin atau mitologi Nordik. Dikisahkan pada tahun 800-an ada sebuah kerajaan di Atlantik Utara. Kerajaan tersebut memiliki raja bernama Orfandil Warrafen. Ketika itu, Raja Orfandil baru saja pulang dari penaklukannya di luar negeri. Setelah kepulangannya, Raja Orfandil menemui istrinya Ratu Gudrun dan juga anaknya Pangeran Amlet. Lalu Raja Orfandil memberikan sebuah kalung kepada Pangeran Amlet sebagai hadiah. Kalung tersebut ditemukan pada saat Raja Orfandil menaklukkan sebuah kerajaan. Kemudian sepulangnya Raja Orfandil dari penaklukannya, dirinya menerima sebuah luka di tubuhnya. Lalu Raja Orfandil pun menemui Ratu Gudrun dan memberitahukan bahwa dirinya ingin menaikkan tahta Pangeran Amlet. Namun Ratu Gudrun belum bisa menerima keputusan dari Raja Orfandil karena menurutnya Pangeran Amlet masih kecil dan juga harus membunuh pamannya jika ingin naik tahta menjadi raja. Raja Orfandil pun menegaskan kepada istrinya bahwa dirinya ingin mati dalam pertempuran daripada harus mati di usia tua agar dirinya bisa diterima di Valhalla. Raja Orfandil bermaksud dirinya ingin mati secepatnya dalam pertempuran. Dan Pangeran Amlet naik tahta agar tidak ada orang lain yang menjadi penerus di kerajaannya kecuali anaknya. Keesokan harinya, Raja Orfandil pun membawa Pangeran Amlet ke suatu tempat. Di tempat tersebut, Raja Orfandil dan Pangeran Amlet mengikuti sebuah upacara spiritual. Keduanya melakukan sebuah ritual untuk menaikkan tahta Pangeran Amlet. Di dalam ritual tersebut didampingi oleh guru spiritual bernama Heimir. Heimir memimpin Pangeran Amlet untuk bersumpah kepada ayahnya bahwa dirinya harus membalaskan dendam jika ayahnya mati oleh pedang musuhnya. Lalu Pangeran Amlet diperlihatkan ke dunia lain. Di dunia tersebut, Pangeran Amlet melihat silsilah keluarganya, dan dirinya melihat bahwa dirinya adalah penerus dari keturunan ayahnya. Setelah melakukan sebuah ritual, Raja Orfandil tiba-tiba diserang oleh saudaranya dan juga anak buahnya. Saudaranya Raja Orfandil bernama Fjolnir. Fjolnir menginginkan Raja Orfandil mati agar dirinya bisa menjadi raja menggantikan Raja Orfandil. Sementara itu, Pangeran Amlet bersembunyi dan melihat Raja Orfandil dibunuh oleh Fjolnir. Lalu setelah membunuh Raja Orfandil, Fjolnir menculik Ratu Gudrun untuk menjadikan ratunya. Dan Fjolnir juga menyuruh anak buahnya untuk mencari Pangeran Amlet dan membunuhnya. Namun anak buahnya Fjolnir tidak sanggup membunuh Pangeran Amlet karena Pangeran Amlet berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Anak buahnya Fjolnir pun berbohong kepada Fjolnir dan mengatakan bahwa Pangeran Amlet sudah tewas tenggelam di laut. Kemudian dalam pelariannya, Pangeran Amlet melihat ibunya diculik oleh Fjolnir. Pangeran Amlet pun pergi melarikan diri dengan perahunya dan bersumpah akan membalaskan dendam ayahnya, menolong ibunya dan membunuh Fjolnir. Bertahun-tahun kemudian, kini Pangeran Amlet sudah dewasa. Dirinya bergabung bersama kelompok Viking dan melakukan penyerangan di sebuah desa. Pangeran Amlet kini tumbuh menjadi pria tangguh dan sangat buas. Dirinya yang ikut serta dalam penyerangan di sebuah desa sangat brutal menghabisi lawan-lawannya. Penyerangan di desa tersebut nampak tidak seimbang dengan kekuatan yang dimiliki oleh kelompok Viking. Dengan sekejap desa tersebut hancur dan hanya menyisakan sebagian penduduk saja.
Kemudian setelah pertarungan, Pangeran Amlet bertemu dengan seorang penyihir. Penyihir tersebut mengingatkan Pangeran Amlet tentang takdirnya, yaitu membalaskan dendam ayahnya. Penyihir tersebut memberikan sebuah petunjuk ke Pangeran Amlet, yaitu mengikuti seekor serigala untuk mendapatkan sebuah pedang ajaib. Lalu penyihir tersebut menghilang setelah memberikan petunjuk kepada Pangeran Amlet. Keesokan harinya, Pangeran Amlet mendengar informasi bahwa ada budak-budak yang dikirim ke berbagai tempat, termasuk ke tempat Fjolnir di Islandia. Setelah beberapa tahun, kerajaan yang direbut oleh Fjolnir dari Raja Orfandil telah diambil alih oleh Raja Harald dari Norwegia. Kini, Fjolnir bersama istri dan putranya berada di perbatasan terpencil di Islandia. Pangeran Amlet yang mendapatkan informasi itu pun bergegas menuju Islandia dengan menyamar sebagai budak, lalu menyelinap ke sebuah kapal yang sedang menuju Islandia. Di dalam perjalanan menuju keberadaan Fjolnir, Pangeran Amlet bertemu dengan seorang wanita Slavia bernama Olga. Mereka pun berkenalan. Kemudian setelah sampai di tujuan, para budak-budak termasuk Olga dan Pangeran Amlet dibawa ke pertanian Fjolnir. Di sana mereka dipertemukan dengan Fjolnir dan putranya bernama Thorir. Lalu Fjolnir membagi tugas ke para budak termasuk Pangeran Amlet. Fjolnir yang sudah bertahun-tahun mengira bahwa Pangeran Amlet sudah tewas tidak mengenali Pangeran Amlet. Kemudian Pangeran Amlet pun melakukan pekerjaannya sebagai budak di pertanian Fjolnir. Di saat sedang bekerja, Pangeran Amlet berupaya untuk mencari tahu keberadaan ibunya, yaitu Ratu Gudrun. Setelah mengetahui bahwa ternyata ibunya telah menikah dengan Fjolnir dan telah memiliki putra dari hubungannya dengan Fjolnir. Putra tersebut bernama Gunnar. Keesokannya, Pangeran Amlet dipilih untuk mengikuti sebuah permainan bola kuno yang dimainkan oleh bangsa Viking. Permainan tersebut bernama Knut Leker. Pangeran Amlet dipilih untuk bersaing melawan pertanian lain. Di permainan tersebut melibatkan masing-masing kubu memiliki 5 orang pemain. Jadi total ada 10 orang yang bermain di permainan tersebut. Aturan dalam permainan tersebut adalah merebut bola dan memasukkan bola ke pihak lawan. Lalu ketika pertandingan sedang berlangsung, terjadi keributan dan hampir saja membunuh Gunnar, anak dari Fjolnir. Tetapi Pangeran Amlet menyelamatkan Gunnar dari serangan lawan yang ingin membunuh Gunnar. Dan pada akhirnya permainan tersebut dimenangkan oleh pertanian Fjolnir. Kemudian pada suatu malam, Pangeran Amlet melihat sebuah serigala. Pangeran Amlet melihat seekor serigala. Serigala tersebut mengantarkan Pangeran Amlet ke suatu tempat. Ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penyihir yang sebelumnya menemui Pangeran Amlet. Lalu serigala tersebut membawa Pangeran Amlet menemui seorang penyihir yang berada di dalam goa. Penyihir tersebut memfasilitasi dialog spiritual antara Pangeran Amlet dengan Heimir yang sudah dibunuh oleh Fjolnir. Kalau kalian lupa siapa itu Heimir, Heimir adalah guru spiritual dari keluarga kerajaan Orfandil yang memimpin upacara spiritual saat Pangeran Amlet naik tahta. Dirinya ternyata telah dibunuh oleh Fjolnir di saat kerajaan Orfandil diambil alih oleh Fjolnir. Kemudian Pangeran Amlet pun berbicara dengan mendiang Heimir. Lalu Heimir memberitahu Pangeran Amlet tentang Draugr, sebuah pedang ajaib. Namun pedang tersebut hanya bisa digunakan oleh Pangeran Amlet ketika pada malam hari saja atau di gerbang Hel. Selain itu tidak bisa. Kemudian penyihir yang menemui Pangeran Amlet memberikan lokasi keberadaan pedang tersebut. Pangeran Amlet pun ke lokasi yang telah diberikan. Di sana Pangeran Amlet melihat pedang tersebut sedang di tangan penjaganya. Pangeran Amlet pun melawan penjaga pedang tersebut dan mengalahkannya. Setelah mengalahkan penjaga pedang Draugr, pedang tersebut kini berada di tangan Pangeran Amlet. Namun harus diingat bahwa pedang tersebut hanya bisa digunakan pada malam hari atau di gerbang Hel saja. Lalu pedang tersebut pun disembunyikan oleh Pangeran Amlet.
Kemudian Pangeran Amlet bergabung bersama para budak-budak untuk mengikuti pesta kemenangan dari pertandingan bola kuno sebelumnya. Di dalam pesta, Pangeran Amlet mendapat penghargaan karena telah menyelamatkan Gunnar. Penghargaan tersebut membuat Pangeran Amlet menjadi pengawas dari para budak yang bekerja di pertanian Fjolnir. Bukan hanya itu saja, Pangeran Amlet diberikan kebebasan untuk memilih seorang wanita. Pangeran Amlet pun memilih Olga sebagai wanitanya. Lalu Pangeran Amlet dan Olga berhubungan seks. Setelah berhubungan, mereka semakin dekat dan Pangeran Amlet memberitahukan ke Olga bahwa dirinya memiliki sebuah rencana, yaitu untuk membalaskan dendamnya kepada Fjolnir. Olga pun mendukung rencananya Pangeran Amlet. Mereka pun bekerja sama untuk membuat kehidupan Fjolnir menderita. Lalu pada malam hari, Pangeran Amlet melancarkan serangannya ke anak buahnya Fjolnir dan membunuhnya. Di pagi harinya, Thorir sangat marah melihat teman-temannya sudah terbunuh dan dipajang di sebuah rumah. Fjolnir pun mencoba menenangkan amarah Thorir. Namun Fjolnir belum bisa memastikan siapa yang membunuh anak buahnya atau teman-temannya Thorir. Kemudian di malam hari berikutnya, Olga mencampurkan sebuah racun ke dalam makanan para anak buah Fjolnir. Anak buah Fjolnir yang memakan hidangan tersebut lalu keracunan dan suasana pun menjadi kacau. Dengan kekacauan tersebut, Pangeran Amlet memanfaatkan situasi dengan memasuki ruangan ibunya, yaitu Ratu Gudrun. Lalu Pangeran Amlet menemui ibunya. Ratu Gudrun pun terheran-heran melihat keberadaan Pangeran Amlet yang ternyata masih hidup. Sepengetahuan Ratu Gudrun, Pangeran Amlet telah tewas tenggelam di lautan. Kemudian Pangeran Amlet pun mengajak ibunya untuk kabur bersama. Namun tak disangka Ratu Gudrun tidak ingin diselamatkan oleh Pangeran Amlet. Malahan Ratu Gudrun mengungkapkan bahwa dirinya lah yang meminta Fjolnir untuk membunuh Raja Orvandil. Ratu Gudrun pun menjelaskan bahwa dirinya dahulu adalah budak lalu dijadikan istri oleh Raja Orvandil. Namun dirinya tidak bahagia telah menikah dengan Raja Orvandil. Malahan dirinya telah jatuh cinta kepada Fjolnir dan mengatur rencana untuk menyingkirkan Raja Orvandil dan juga Pangeran Amlet. Lalu Pangeran Amlet pun marah dan kecewa terhadap ibunya. Terlebih dirinya kini tahu bahwa rencananya untuk menyelamatkan ibunya benar-benar hancur oleh kenyataan bahwa ibunya tak ingin diselamatkan. Namun walaupun Pangeran Amlet mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya dan juga bahwa ibunya telah merancang plot untuk menyingkirkan Raja Orvandil serta melarikan diri dengan Fjolnir untuk memulai hidup baru, Pangeran Amlet tetap bersikeras kalau dia ingin membalaskan dendam ayahnya. Lalu Pangeran Amlet pun membunuh Thorir dan mengambil jantungnya Thorir untuk melampiaskan kemarahannya. Keesokan paginya, Fjolnir melihat putranya yang sudah mati. Dirinya pun menjadi marah dan bersumpah akan membalas kematian putranya. Ratu Gudrun pun memberitahu bahwa itu adalah ulah dari Pangeran Amlet. Awalnya Fjolnir tidak percaya, namun Ratu Gudrun meyakinkan bahwa memang Pangeran Amlet masih hidup dan ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu si Raja Orvandil. Kemudian Fjolnir curiga terhadap Olga yang telah menjalin hubungan dengan Pangeran Amlet. Fjolnir mencoba membunuh Olga, namun dicegah oleh Pangeran Amlet yang tiba-tiba muncul dari bukit. Pangeran Amlet pun menawarkan pertukaran antara jantungnya Thorir dengan nyawanya Olga. Fjolnir dan anak buahnya pun langsung menyerang Pangeran Amlet. Pangeran Amlet pun berusaha untuk melawan anak buahnya Fjolnir, namun karena kalah jumlah, akhirnya Pangeran Amlet dikalahkan. Dan Olga kabur begitu saja meninggalkan Pangeran Amlet. Lalu Pangeran Amlet yang telah dikalahkan diikat dan disiksa oleh Fjolnir. Setelah menyiksa Pangeran Amlet, Fjolnir pergi meninggalkan Pangeran Amlet untuk menghadiri upacara kematian putranya. Setelah menghadiri upacara kematian putranya, Fjolnir pun kembali lagi untuk membunuh Pangeran Amlet. Namun Pangeran Amlet menghilang dari tempatnya sebelum dibunuh oleh Fjolnir.
Pangeran Amlet berhasil kabur berkat pertolongan Olga. Olga membawa Pangeran Amlet ke suatu tempat yang aman. Di tempat tersebut, Olga mengajak Pangeran Amlet untuk pergi meninggalkan Fjolnir. Dengan sebuah kapal, Pangeran Amlet dan Olga pergi ke tempat tujuan mereka. Dan Pangeran Amlet kini sudah mengikhlaskan dendamnya kepada Fjolnir. Akan tetapi Pangeran Amlet mendapat penglihatan bahwa Olga sedang mengandung anak kembar dan salah satunya menjadi raja. Olga pun memberitahu bahwa dirinya sedang mengandung anaknya Pangeran Amlet, buah hasil hubungan mereka pada waktu itu. Pangeran Amlet yang tahu bahwa dirinya telah memiliki keturunan, merasa khawatir dengan anak-anaknya yang tidak akan aman, sebab Fjolnir masih hidup dan akan memburu anak-anaknya nanti. Pangeran Amlet pun memutuskan untuk membunuh Fjolnir, walaupun Olga memohon untuk tidak kembali menemui Fjolnir. Lalu Pangeran Amlet yang sudah memutuskan untuk membunuh Fjolnir kembali lagi ke pertanian Fjolnir. Di pertanian Fjolnir, Pangeran Amlet membebaskan para budak dan membunuh sebagian besar anak buah Fjolnir. Lalu di saat Pangeran Amlet mencari Fjolnir, Ratu Gudrun menyerang Pangeran Amlet. Namun Pangeran Amlet berhasil menghunuskan pedangnya ke tubuh ibunya. Lalu Ratu Gudrun pun tewas. Melihat ibunya tewas, Gunnar saudara tiri Pangeran Amlet mencoba membunuh Pangeran Amlet. Namun Gunnar juga ikut terbunuh oleh Pangeran Amlet. Kini tinggal menyisakan Fjolnir yang belum Pangeran Amlet bunuh. Kemudian setelah Fjolnir melihat istri dan anaknya telah tewas, Fjolnir mengajak Pangeran Amlet untuk bertarung di gerbang Hel, kawah gunung berapi. Lalu di gunung berapi, Pangeran Amlet dan Fjolnir pun bertemu. Mereka pun terlibat dalam pertarungan pedang yang sengit. Di dalam pertarungan mereka, Pangeran Amlet sempat terkena sabetan pedang milik Fjolnir dan mengalami luka yang parah. Namun Pangeran Amlet bangkit dan berhasil memenggal kepala Fjolnir. Tetapi itu juga merupakan kematian bagi Pangeran Amlet. Keduanya pun sama-sama mati di gunung berapi yang aktif. Lalu sebelum menemui kematiannya, Pangeran Amlet diberi penglihatan dan melihat Olga bersama anak kembar mereka di tempat yang aman. Setelah itu, Pangeran Amlet pun dibawa oleh Valkyrie ke Valhalla. Itulah ending dari film ini. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya, karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.